Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan membahas hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang kompensasi dan kepuasan kerja. Kenalkan, nama saya Eka Andre Dana, NPM 1932121439. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaan dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak positif. Adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tertentu menimbulkan dampak positif yang mampu memberikan keuntungan, baik untuk perusahaan maupun karyawan. Berikut ini dampak positif yang bisa perusahaan atau organisasi dapatkan. 1. Membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. 2. Dapat menjadi daya tarik juga bagi para pencari kerja yang berkualitas. 3. Kita perusahaan dapat lebih baik dibandingkan kompetitor. 4. Perusahaan bisa mendapatkan pekerjaan berkualitas. 5. Memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Pengertian kompensasi menurut para ahli. Wibowo. Kompensasi adalah kontrak prestasi terhadap pengguna tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Mutiara S. Panggabean. Kompensasi yaitu setiap bentuk penghargaan yang diberikan karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. 3. Gary Dessler. Kompensasi karyawan ialah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari pekerjaan karyawan itu. 4. Malayu S. P. Hasibuan. Kompensasi yakni semua pendapat yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 5. Hussein Umar. Kompensasi ialah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai berupa gaji, upah, insentif, bonus, premi, pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang jenis yang dibayar langsung perusahaan. Jenis-jenisnya. Terdapat beberapa jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan, yaitu kompensasi langsung. Kompensasi langsung ialah segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tujuan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. 2. Kompensasi tidak langsung. Jenisnya yang satu ini juga berwujud uang yang diberikan perusahaan namun tidak secara langsung kepada karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya perusahaan mengikut sertakan para karyawan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. 3. Kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat nilai positif dan berhak untuk karyawan. Misalnya perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Angkan Made Dwiangga Putra. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Jenis-jenis kompensasi. Terdapat beberapa jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan atau member dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Berikut ini jenis kompensasi.
1. Kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus pembayaran prestasi. 2. Kompensasi tidak langsung. Jenis yang satu ini juga berwujud uang yang diberikan perusahaan namun tidak secara langsung kepada para karyawan. 3. Kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya, perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan sportif, jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja fleksibel, dan penghargaan terhadap prestasi karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Sandi Om. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Tujuan kompensasi. Tujuan dan fungsi kompensasi. Pemberian kompensasi karyawan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan. Kompensasi memiliki fungsi yang cukup penting dalam memperlancar jalannya roda perusahaan. Fungsi-fungsi kompensasi diantaranya adalah 1. Penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. 2. Mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. 3. Sebagai bagian dari manajemen SDM, pemberian kompensasi berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Untuk memenuhi tujuan dan fungsi di atas, pemberian kompensasi perlu diikuti tahap-tahap manajemen kompensasi, yaitu 1. Mengevaluasi setiap pekerjaan dalam menggunakan informasi analisis pekerjaan. 2. Melakukan survei untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada pembayaran gaji di pasar kerja. 3. Menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran gaji yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Tujuan kompensasi dari perusahaan untuk karyawan. Selain dampak-dampak positif yang bisa perusahaan dapatkan, tentu perusahaan juga memiliki tujuan dalam memberikan kompensasi kepada karyawannya. Apa saja tujuannya? Simak ulasan di bawah ini. 1. Mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada. Tujuan pertama adalah mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas untuk bisa tetap bekerja. 2. Mendapatkan karyawan yang berkualitas. Salah satu cara agar dapat sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup komparatif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi lain. 3. Menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Tujuan lainnya adalah menjamin terpenuhinya keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan. Ini juga bertujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa saja yang sudah dilakukan atau diabdikan seorang karyawan kepada perusahaan. 4. Mengefisiensi biaya. Tujuan yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi yang rasional, maka akan membantu perusahaan atau organisasi tersebut mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang tingkat biaya yang layak. 5. Memenuhi administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada di setiap perusahaan juga terdapat batasan
legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Jadi pengadaan administrasi ini dalam sebuah perusahaan juga bertujuan untuk memenuhi administrasi legalitas. Terima kasih. Nama saya Agung Anika Surawisesa, MPM 1932121330. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kompensasi yang efektif. Ada 7 kunci untuk strategi kompensasi yang efektif. Yang pertama, alokasi anggaran adalah strategi mengalokasikan anggaran sejati mencakup pendekatan organisasi perusahaan untuk mengalokasikan sejumlah nilai kompensasi ke dalam gaji dan tunjangan. Yang kedua, kembangkan rentang gaji. Kembangkan kisaran gaji untuk memastikan gaji karyawan kompetitif dengan organisasi lain. Yang ketiga, audit gaji. Karena itu, tuntunan pasar telah berubah sehingga penting untuk melakukan audit gaji rutin untuk memastikan kisaran gaji mencerminkan tren kompensasi saat ini dalam industri tertentu. Yang keempat, paket manfaat. Banyak organisasi menggunakan paket manfaat selain gaji untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Yang kelima, sistem manajemen kinerja. Penting untuk memiliki proses tata kelola kinerja terstruktur guna memastikan karyawan memenuhi tujuan perusahaan dan dinilai secara tertentu. Yang keenam, kepatuhan hukum. Strategi kompensasi yang terdefinisi dengan baik akan memasukkan persyaratan hukum untuk memastikan organisasi mematuhi semua undang-undang atau peraturan daerah kota, kabupaten, dan provinsi. Yang ketujuh, administrasi terstruktur. Seperti halnya proses bisnis lainnya, struktur itu penting. Kembang proses peninjauan tahunan, audit gaji, tingkatkan waktu proses dan pastikan seorang bertanggung jawab untuk semua area kompensasi. Selanjutnya, kebijakan kompensasi. Menurut Chai Sunnah, kebijakan kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa yang diberikan bagi karyawan, baik yang langsung berupa uang atau kompensasi finansial maupun yang tidak langsung berupa non-uang atau kompensasi non-finansial. Bentuk-bentuk kompensasi untuk karyawan. 1. Upah atau gaji. Gaji yang diberikan perusahaan biasanya berhubungan dengan tarif upah per jam. Yang kedua, insentif. Insentif adalah tambahan gaji di luar gaji pokok atau upah yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, tunjangan. Yang keempat, fasilitas. Selanjutnya, hubungan motivasi dan kompensasi. Kompensasi sangat penting artinya bagi pegawai, karena besar kecilnya kompensasi akan mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja prestasi kerja pegawai. Motivasi kerja merupakan
salah satu faktor yang turut menentukan kinerja seseorang. Meningkatnya kinerja pekerja atau pegawai akan meningkatkan pula kinerja organisasi. Hasibuan menyatakan bahwa kompensasi yang diterapkan dengan baik